Oke, coba kita bayangin sejenak. Dunia lagi tegang-tegangnya. Negara lain sibuk bikin jet tempur, ngumpulin nuklir. Terus Indonesia? Kita sibuk nyiapin genteng. Seriusan. Yang lain ngurusin rudal, kita ngurusin genteng. Kedengarannya kan kayak program paling absurd dalam sejarah bangsa kita ya, nggak sih? Nah, lihat aja kontrasnya. Program ini diresmikan di Rapat Koordinasi Nasional 2016. Di satu sisi, jenderal-jenderal dunia lagi pusing liatin peta. Di sisi lain, pejabat kita mungkin lagi liatin tumpukan genteng. Pertanyaannya, ini beneran cuma lelucon atau jangan-jangan ada sesuatu yang kita semua lewatkan? Dan ya tentu aja, reaksi publik bisa ditebak. Banyak banget yang skeptis. Kalimat kayak gini nih rame di internet. Orang-orang nanya, di saat pusing mikirin cicilan sama harga beras, kok bisa-bisanya prioritas negara itu ngurusin atap rumah? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Gimana kalau program yang kedengerannya konyol ini sebenarnya adalah strategi ekonomi yang tersembunyi? Gimana kalau ini ada hubungannya sama isi dompet kita, kesehatan keluarga kita, dan masa depan warung-warung di kampung kita? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita intip inspirasinya dari Korea Selatan. Terus, kita bahas kenapa dolar kita bocor. Lalu, kita gali potensi ekonomi lokal, lihat dampaknya buat kualitas hidup, dan akhirnya kita simpulkan, ini beneran strategi atau cuma buat cantik-cantikan aja. Ternyata, ide gentengisasi ini bukan hal yang baru-baru amat. Ada contoh suksesnya di masa lalu yang mungkin jadi cetak biru program ini. Mari kita terbang dulu ke Korea Selatan tahun 70-an. Jadi, tahun 1970, Presiden Park Chung-hee meluncurkan program namanya Saemol Undong. Tujuannya simpel, modernisasi desa-desa yang kumuh. Caranya gimana? Pemerintah bagi-bagi material bangunan gratis, semen dan genteng ke puluhan ribu desa, terus mereka didorong buat benerin rumah dan lingkungannya secara mandiri. Kuncinya di situ, mandiri. Dan hasilnya, coba lihat deh. Ini lompatannya gila banget. Cuma dalam 1 dekade, pendapatan rata-rata keluarga di desa-desa Korea Selatan itu melonjak dari cuma $825 jadi $4.600. Program yang awalnya cuma benerin atap, ternyata jadi mesin penggerak ekonomi. Pertanyaannya, resep yang sama bisa nggak ya berhasil di Indonesia? Sekarang kita balik lagi ke Indonesia. Mari kita lihat kondisi atap rumah kita. Sesuatu yang kelihatannya sepele, pilihan pribadi, ternyata punya dampak ekonomi nasional yang serius banget. Dolar kita bocor, dan salah satu kerannya itu ada persis di atas kepala kita. Nah, ini dia data yang menarik banget. Sekitar 43% rumah di Indonesia, ini bukan angka kecil loh, ini puluhan juta keluarga, pakai atap yang bahan bakunya mayoritas impor. Artinya apa? Setiap atap seng yang kita pasang, itu sama aja kita nerbangin devisa negara ke luar negeri. Coba kita bedah ya. Atap seng di rumah kita itu ibaratnya gado-gado impor. Bajanya dari Tiongkok, aluminiumnya dari Australia. Hampir nggak ada rasa Indonesianya sama sekali, kecuali mungkin tukang yang masangnya. Biar kebayang skalanya, lihat angka ini deh. 14 triliun rupiah. Itu cuma buat impor baja dari Tiongkok aja dalam 3 tahun. Coba bayangin, uang segitu bisa buat bangun berapa banyak sekolah atau jembatan. Ini malah lari ke negara lain. Dan itu baru dari baja. Kalau kita hitung aluminium, kebocoran devisa kita itu bisa sampai 50 triliun rupiah tiap tahun. Uang yang harusnya muter di pasar-pasar lokal kita malah terbang ke luar negeri buat beli bahan baku atap. Jadi intinya gini, setiap kali kita milih atap impor, kita itu secara kolektif bikin permintaan dolar naik. Buat beli dolar, kita harus jual rupiah. Gampangnya gini, setiap ada yang masang atap seng baru, nilai uang di dompet kita semua itu pelan-pelan kegerus. Sesimpel itu. Oke, setelah lihat masalahnya, sekarang kita pindah ke solusinya. Solusi yang ternyata udah ada di tanah kita sendiri. Tersembunyi di balik potensi ekonomi lokal yang selama ini kayaknya kurang kita lirik. Nah, perbandingannya jelas banget di sini. Di satu sisi, uangnya muter dari desa ke desa, dari pengrajin ke warung sebelah. Di sisi lain, uangnya langsung naik pesawat kargo, terbang ke luar negeri. Pilihannya jadi kelihatan jelas kan? Coba kita berandai-andai. Ada sekitar 22 juta rumah yang masih pakai atap seng atau asbes. Gimana kalau program ini berhasil mengubah setengahnya aja, 11 juta rumah? Coba kita hitung dampak ekonominya. Hitung-hitungannya bisa muncul nilai ekonomi sebesar 45,6 triliun rupiah.
Ini bukan uang baru ya, ini adalah uang yang tadinya mau kita kasih ke importir asing, terus kita rebut lagi dan kita kasih ke para pengrajin genteng di Jatiwangi, Kebumen, dan daerah-daerah lain. Ingat pertanyaan di awal tadi? Rakyat kan butuh kerjaan, kenapa malah dikasih program genteng? Nah, ini dia jawabannya. Hampir 700.000 lapangan kerja baru. Jadi program genteng ini, ya ini program lapangan kerja itu sendiri. Manfaatnya nggak berhenti di ekonomi aja. Mari kita lihat dampak yang bisa langsung kita rasain di rumah kita masing-masing. Soal kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan keluarga. Ini sisi gelap dari atap murah. Lebih dari 5 juta rumah di Indonesia masih pakai asbes, bahan yang udah dilarang di banyak negara maju. Ini bukan cuma angka statistik. Di balik angka ini, ada anak-anak, ada orang tua yang setiap hari menghirup bom waktu kesehatan tanpa mereka sadari. Perbandingannya benar-benar kayak bumi dan langit. Yang satu bikin rumah adem, awet, dan ramah lingkungan. Yang satunya lagi bikin panas kayak oven, cepat rusak, dan jadi limbah beracun. Kalau dipikir-pikir, dari sisi ekonomi dan kesehatan, pilihannya harusnya nggak susah ya. Jadi, setelah kita bedah semua ini, mari kita balik ke pertanyaan awal. Program gentengisasi ini sebenarnya cuma program kosmetik buat cantik-cantikan aja, atau ini beneran strategi nasional yang cerdas? Jadi, gentengisasi ini bukan cuma soal ngecat ulang rumah. Ini lebih kayak renovasi pondasi ekonomi kita, menambal kebocoran devisa, memperkuat tiang-tiang UMKM lokal, dan memasang atap kemakmuran yang lebih merata buat semua. Tentu aja, ide sebagus apapun di atas kertas nggak ada artinya tanpa eksekusi yang benar. Jadi pertanyaan yang tersisa sekarang bukan lagi kenapa kita melakukan ini, tapi gimana caranya kita melakukan ini dengan benar. Gimana pemerintah bisa mastiin datanya akurat, kualitas gentengnya standar, distribusinya efisien sampai ke pelosok, dan pengawasannya ketat biar program ini nggak salah sasaran. Nah, itulah tantangan yang sesungguhnya. Nah, sebelum kamu tutup video ini, aku mau bilang terima kasih buat kamu yang sudah nonton sampai akhir. Kalau videonya bermanfaat, boleh klik like, biar aku makin semangat berbagi hal-hal positif ke depannya. Tulis yes di kolom komentar kalau kamu masih di sini. Aku pengen tahu kamu benar-benar ikut sampai habis. Jangan lupa juga share ke teman-teman kamu yang mungkin butuh info ini. Karena berbagi hal baik, itu langkah kecil buat dampak besar. Dan kalau kamu belum subscribe, yuk gabung bersama kami. Terima kasih sudah jadi bagian dari perjalanan ini. Kita tumbuh, belajar bersama, dan ayo Indonesia maju terus.